Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rosmiati. Dan untuk video tutorial kali ini, saya akan membuat tas rajut mini yang seperti ini ya. Ini caranya sangat simpel dan sangat mudah sekali untuk dikerjakan, karena ini hanya menggunakan tusuk pap. Bagi kalian para pemula, kalian tidak perlu khawatir ya, karena di sini kalian pasti bisa mengikuti cara membuatnya. Dan di sini untuk talinya, ini saya menggunakan tali dengan motif Romanian cord. Karena ini tasnya kecil, jadi saya lebih suka menggunakan tali yang seperti ini. Nah, ini untuk bagian depannya, kalian bisa lihat ya, ini sangat rapi. Dan ini sisi pada bagian belakang. Nih, jahitannya pun sama. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorial cara membuat tas seperti ini, kalian bisa simak video saya step by step sampai selesai ya. Yuk, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, untuk alat dan bahannya di sini saya sudah menyediakan 2 gulung benang. Dan ini saya menggunakan benang polyester dengan merek Polycherry Onitsuga ya. Dan di sini sudah ada keterangannya. Untuk hakpennya kita bisa menggunakan hakpen 3 atau 4 ya, ukuran 3 atau 4. Dan di sini saya akan menggunakan hakpen yang ukuran 3 garis miring 0. Selanjutnya kita akan mulai tutorial cara membuat tas rajutnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Kita buat simpul. Nah, selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 40 rantai plus 1 rantai. Jadi di sini saya akan buat rantai sebanyak 41 rantai ya teman-teman. Dan untuk motif ini rantainya bebas karena ini kelipatan 2 ya. Jadi jika kalian ingin buat ukuran yang lebih besar, kalian bisa menambahkan rantai dengan kelipatan 2. Kita akan buat sebanyak 41 rantai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buat rantai sebanyak 41 rantai. Selanjutnya, ini untuk round yang pertama, kita akan membuat alasnya ya. Kita teruskan di sini untuk yang pertama. Kita akan membuat half double crochet. Jadi kita buat half double crochetnya pada lubang kedua dari hakpen. 1, 2. Kita buatnya di lubang yang ke-40 ya. Kita akan buat half double crochet pada lubang rantai yang ke-40 atau rantai yang kedua dari hakpen. Kita buat sebanyak 2 half double crochet dalam satu lubang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sebetulnya kita isi dengan 3 half double crochet. Hanya saja untuk half double crochet yang satunya kita akan buat setelah kita menyelesaikan satu putaran. Di sini kita teruskan ya. Untuk lubang berikutnya kita masuk pada lubang sebelahnya, lubang baru. Kita buat 1 half double crochet. Kemudian kita pindah lagi di lubang berikutnya, di sebelahnya kita buat 1 half double crochet. Kemudian 1 half double crochet lagi pada lubang berikutnya.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita akan membuat half double crochet di sepanjang lubang rantai yang ada di sini. Di setiap masing-masing lubang rantainya kita isi satu lubang, satu half double crochet. Dan kita buat sampai pada bagian ujung rantai. Di sini nanti kita sisakan satu lubang rantai yang terakhir ya. Sekarang kita teruskan di setiap masing-masing lubang, satu half double crochet. Dan kerjakan sampai pada bagian ujung rantai, sisakan satu rantai di bagian ujung ya. Nah, teman-teman, setelah kita sampai pada bagian ujung, di sini ada sisa satu lubang rantai ya. Untuk lubang rantai yang terakhir di bagian ujung ini akan kita isi satu lubang sebanyak 3 half double crochet. Jadi untuk di bagian sudutnya kita isi 3 half double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3. Kemudian kita pindah di sini, di lubang berikutnya di sebelahnya ini kita buat satu half double crochet. 1, lalu lubang berikutnya lagi satu half double crochet. Kemudian untuk lubang berikutnya lagi kita isi dengan satu half double crochet. Jadi untuk lubang-lubang selanjutnya masing-masing lubang satu lubang kita isi satu half double crochet. Dan ini akan kita kerjakan sampai nanti pada bagian ujung di sini ya, di half double crochet yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini jadi masing-masing lubang satu half double crochet. Hanya di bagian sudut sini tadi saja ya yang kita buat satu lubang 3 half double crochet. Selanjutnya kita teruskan, kita buat satu half double crochet untuk setiap satu lubang. Nah, jadi seperti ini ya, dan ini kerjakan sampai pada bagian ujung. Nah, teman-teman, setelah kita sampai pada bagian ujung, di sini untuk lubang yang terakhir, ini di bagian awal sudah kita isi 2 half double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu half double crochet sehingga ini menjadi 3 half double crochet dalam satu lubang. Kita buat lagi satu half double crochet. Nah, selesai. Kemudian kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di sini di lubang half double crochet yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Dan ini untuk bagian alasnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan bikin bagian badan tasnya ya. Kita buat tasnya. Untuk pembuatan tasnya kita awali dengan membuat satu rantai. Kemudian ini kita tarik agak panjang seperti ini. Selanjutnya kita kait benang, kita akan buat motif puff.
Jadi kita buat motif puffnya di lubang yang sama dengan lubang rantainya ini ya. Caranya kait benang, keluarkan, tahan, kait lagi, kemudian tahan, lalu kait lagi, kemudian kita tahan, jadi seperti ini ya. Nih. Selanjutnya ini kita akan kait benang lalu buang semuanya. Sisakan satu loop pada bagian belakang ya, yang ini. Buang semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kait benang, kita buang semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, jadi untuk motif puff yang pertama ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan teruskan untuk puff yang kedua. Di sini kita skip satu, kemudian kita masuk pada lubang berikutnya, kita buat puff lagi. Caranya sama, kita kait 3 kali. 1 2 3. Lalu kemudian teman-teman kita kait benang, kita buang semuanya. Sisakan satu loop pada bagian belakang di sini ya. Buang semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita kait benang. Untuk 2 loop yang tersisa pada hakpen, kita buang semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, jadi untuk motif puffnya seperti itu ya caranya. Kita teruskan. Kita skip satu, masuk pada lubang berikutnya. Kita buat motif puff lagi. 1 2 3. Lalu kemudian kait benang, buang semuanya, sisakan satu loop pada bagian belakang seperti ini. Lalu kemudian kait benang, kita buang semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, jadi pola cara membuat motif puffnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini caranya, polanya kalian kerjakan secara berulang, memutar. Nanti kita ketemunya di sini, di motif puff yang pertama. Kita teruskan, kita contohkan lagi ya. Kita skip satu, masuk pada lubang berikutnya di sini. Kita buat motif puff. Kait benang, keluarkan semua, sisakan satu, lalu kait benang, buang semuanya. Kemudian satu rantai. Sama, kita skip satu lagi, masuk pada lubang berikutnya, kita buat puff. Lalu kemudian kait benang, keluarkan semua, sisakan satu loop pada bagian belakang. Selanjutnya di sini ada 2 loop, kita kait benang, buang semuanya. Kemudian satu rantai. Nah, selanjutnya kita buat puff lagi, skip satu, masuk pada lubang berikutnya, buat puff. Kita kait 3 kali. Kemudian kita kait, keluarkan semua loop yang ada pada hakpen, sisakan satu pada bagian belakang. Selanjutnya kait benang, keluarkan semuanya. Lalu kita buat satu rantai. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Caranya kalian ulang-ulang sampai mendapatkan satu kali putaran. Kita ketemu lagi setelah saya menyelesaikan satu putaran.
Oke teman-teman, setelah kita selesai memutar untuk baris yang pertama, di sini baris pertamanya kita tutup dengan membuat slip stitch. Jadi kita buat slip stitchnya di sini di atas motif puff. Kita tutup baris pertama dengan membuat slip stitch. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini untuk hasil dari baris pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan teruskan, kita akan buat untuk baris yang kedua. Di sini untuk baris yang kedua, kita akan ganti benang dengan benang warna putih. Nah, seperti ini ya. Kita ambil benang putihnya dulu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk di sini di lubang rantai di antara kedua motif puff yang baris pertama. Kita masuk di lubang rantainya. Kita buat slip stitch lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah kita buat slip stitch, kita buat satu rantai. Selanjutnya kita akan buat motif puff, tapi ini benangnya kita tarik agak panjang seperti ini. Kemudian kita buat motif puff pada lubang berikutnya di sini. Jadi untuk di lubang sini, lubang pertama ini, nanti kita buat puffnya setelah kita menyelesaikan baris yang kedua. Ya, di sini kita akan buat motif puffnya pada lubang berikutnya di sebelah sini di lubang rantai, di lubang antara kedua motif puff yang ada pada baris pertama. Kita buat puff 1, 2, 3. Kemudian teman-teman, kita kait benang, kita buang semuanya, keluarkan semuanya. Nah, ini tersisa satu ya pada bagian belakang. Lalu kemudian kita kait benang, kita keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita buat satu rantai. Selanjutnya kita teruskan polanya. Kita pindah pada lubang berikutnya di depan di sini. Di lubang rantai ini ya, teman-teman. Kita buat lagi motif puff. Polanya masih sama. 1, 2, 3. Lalu kemudian kait benang, buang semuanya, sisakan satu loop pada bagian belakang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada 2 loop pada hakpen. Kita kait benang, kita buang semuanya. Seperti ini. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Dan untuk baris kedua ini sudah agak sedikit lebih mudah ya, karena kita akan buat puffnya di sini di lubang rantai di antara kedua motif puff yang ada pada baris pertama. Jadi kita buatnya di sini di setiap masing-masing lubang rantai. Ini ya. Masing-masing lubang, satu lubang ini kita isi satu puff. Kita teruskan. Kita contoh sekali lagi. 1, kita buat motif puff ya. 2, 3. Lalu kemudian kait benang, keluarkan semuanya, sisakan satu pada bagian belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kait benang, buang semuanya. Lalu kita buat satu rantai.
Kita coba lagi, kita buat puff. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kait benang, buang semuanya, sisakan satu pada bagian belakang, yang paling belakang ini ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada 2 loop pada hakpen, kita kait benang, kita buang semuanya. Lalu kita buat 1 rantai. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Nih, kalian kerjakan secara memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya di puff yang pertama di sini. Nah, teman-teman, untuk baris kedua di sini saya sudah selesai mengerjakan memutar. Dan untuk baris yang kedua kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Jadi kita buat slip stitchnya di sini ya, teman-teman. Di atas lubang motif puffnya kita buat slip stitch. Nah, jadi seperti ini ya. Dan untuk baris yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang ketiga. Di sini untuk baris yang ketiga saya akan menggunakan benang warna merah lagi. Jadi untuk warnanya kita selang-seling ya. Setelah warna merah, kemudian warna putih, lalu warna merah lagi. Nah, ini kita akan masuk di lubang rantai di antara motif puffnya. Kita buat slip stitch dengan menggunakan benang warna merah. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu untuk ini kita tarik agak panjang seperti ini. Jadi kita tarik agak panjang seperti ini. Kemudian teman-teman, kita akan masuk pada lubang berikutnya di sini ya. Kita masuk di lubang berikutnya, di lubang rantai. Kita akan buat motif puff. Ini kita buat sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian kita kait benang, keluarkan semuanya, sisakan 1 pada bagian belakang. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kait benang, keluarkan semuanya. Lalu kita buat 1 rantai. Jadi polanya masih tetap sama ya, teman-teman. Kita pindah lagi untuk lubang berikutnya di sini. Lubang berikutnya ini kita buat motif puff lagi. 1, 2, 3. Lalu kemudian teman-teman, kita kait benang, keluarkan semuanya, sisakan 1 pada bagian belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita kait benang, keluarkan semuanya. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Nah, jadi caranya tetap sama ya. Kita pindah untuk lubang berikutnya, kita buat motif puffnya lagi. Kait benang, sisakan 1 pada bagian belakang. Lalu kait benang, keluarkan semuanya, kemudian 1 rantai. Nah, jadi untuk pola dan caranya seperti itu ya, teman-teman. Dan tinggal kalian kerjakan secara berulang sampai nanti mendapatkan ukuran yang kalian inginkan. Jadi kita akan buat motif puff seperti ini di setiap sini, di lubang-lubang rantai di antara 2 puff pada baris sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk baris ketiga kita buatnya di sini, di tengah-tengah antara kedua puff pada baris yang kedua. Nah, ini silahkan kalian teruskan, kalian ulang-ulangi caranya sampai mendapatkan
ukuran yang kalian inginkan. Kita contohkan sekali lagi ya. Di sini kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat motif puff. 1, 2, 3. Lalu kemudian kait benang, keluarkan semuanya, sisakan satu loop pada bagian belakang. Kemudian kait benang, keluarkan kedua loop atau keluarkan semuanya. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita buat satu rantai. Jadi caranya seperti itu ya. Silahkan kalian teruskan. Nanti kita ketemu lagi setelah saya membuat ukuran yang akan saya kerjakan ya. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya hasilnya. Dan untuk ukuran tingginya saya buat sekitar 18 cm. Jadi ukuran tingginya 18 cm ya. Dan di sini selanjutnya kita akan buat bagian atasnya. Jadi ini kita akan bikin bagian atas, dan untuk baris yang terakhir ini kita tutup dulu dengan membuat slip stitch. Jadi untuk baris yang terakhir kita tutup dengan membuat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita buat satu rantai. Selanjutnya kita masuk pada lubang di tengah ini, kita buat 1 SC. Kemudian di lubang bagian atas motifnya kita buat 1 SC. Dan masuk di lubang tengahnya ini kita buat 1 SC. Jadi di bagian atas ini setiap masing-masing lubang kita isi satu lubang 1 SC ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini seperti ini. Di setiap masing-masing lubang kita isi satu lubang 1 SC. Dan ini kita akan kerjakan sebanyak 4 putaran atau 4 baris ya. Kita buat 1 SC. Kemudian lubang berikutnya 1 SC lagi. Masuk di lubang tengah, kita bikin 1 SC. Kemudian lubang berikutnya 1 SC. Nah, ini kita kerjakan sebanyak 4 putaran. Dan nanti kita ketemu lagi setelah saya menyelesaikan 4 putaran. Nah, jadi seperti ini ya. Silahkan kalian teruskan sampai mendapatkan 4 putaran. Nah, teman-teman, ini aku udah bikin sebanyak 4 baris. Di sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ini aku udah bikin sebanyak 4 baris tusuk SC. Selanjutnya di sini untuk yang baris terakhir ini kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Jadi untuk barisnya yang terakhir kita tutup dengan membuat slip stitch ya. Kita buat slip stitch. Nah, selanjutnya untuk benangnya ini akan kita potong. Kita gunting ya. Ini benangnya kita gunting lebih agar nanti untuk kita rapikan pada bagian dalam. Kita potong dulu. Lalu kemudian ini kita tarik. Seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan rapikan sisa benangnya ini pada bagian dalam di sini ya. Ini akan saya rapikan menggunakan jarum jahit besar. Kita masukkan dulu benangnya ke dalam jarum. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini akan kita rapikan pada bagian dalam. Kita selip-selipkan di bagian dalam ya teman-teman. Ini agak keras karena dia terlalu rapat ya. Nah, setelah kita selipkan seperti ini, kita gunting sisa benangnya. Lalu kemudian untuk serat-seratnya ini, sisa serat benangnya ini kita bakar menggunakan korek api. Kita rapikan menggunakan korek api ya. Nah, jadi seperti ini. Oke teman-teman, untuk hasil tasnya seperti ini ya. Ini sudah selesai. Jadi untuk tasnya ini sudah selesai ya, seperti ini hasilnya. Nih, kalian bisa lihat ya, ini bagian belakang dan kemudian ini pada bagian depan. Selanjutnya kita akan buat talinya. Di sini untuk talinya saya akan menggunakan tali Romanian cord aja karena ini tasnya kecil juga, jadi saya menggunakan tali dengan motif Romanian cord. Jadi tasnya kita pindahkan dulu, kemudian kita akan ambil benang baru ini, dan sebelum kita membuat talinya kita lebihkan benangnya. Ini gunanya nanti untuk jahit pada bagian tasnya ya. Kita lebihkan benangnya sekitar 15 cm. Selanjutnya kita akan buat talinya. Jadi untuk talinya itu pertama-tama kita bikin dulu 3 rantai seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat double crochet pada lubang rantai yang pertama di sini atau lubang rantai yang ketiga dari hakpen ya. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita balik kerjaan kita. Nih, kalian bisa lihat ya pada bagian samping ini ada 2 look. Kita colok hakpen kita ke dalam 2 look tersebut seperti ini. Lalu kemudian kita kait benang, tarik keluar melalui lubang. Nah, di sini ada 2 look pada hakpen.
kita kait benang, kita keluarkan semuanya, kita buang semuanya. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita putar lagi. Di sini pada bagian samping ini ada 2 loop. Pada bagian sampingnya ini kita colok hakpen kita ke dalam 2 loop tersebut seperti ini ya. Jadi kita colok seperti ini. Kemudian kait benang, ini ada 3 loop pada hakpen. Kita keluarkan 2 seperti ini. Nah, di sini ada 2 loop lagi pada hakpen. Kait benang, keluarkan semuanya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita balik lagi kerjaan kita. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada 2 loop pada bagian samping. Kita colok hakpen kita ke dalam 2 loop tersebut. Nah, setelah itu kita kait benang. Ini ada 3 loop pada hakpen. Kait benang, keluarkan 2. Lalu kemudian kait benang, keluarkan 2. Nah, seperti itu. Lalu kemudian balik lagi. Sama seperti tadi, kita colok hakpen kita ke dalam 2 loop yang ada pada bagian samping. Kemudian kait benang, keluarkan 2. Kait benang, keluarkan 2. Nah, ini untuk loopnya udah mulai kelihatan jelas ya. Di sini kalian bisa lihat. Ini pada bagian samping ada 2 loop. Jadi kita colok hakpen kita ke dalam 2 loop. Kait benang, keluarkan 2. Kemudian kait benang, keluarkan 2. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk polanya kalian bisa ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran tali yang kalian inginkan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini seperti ini tali dengan motif Romanian cord. Dan ini untuk polanya kalian ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran tali yang kalian inginkan. Di sini saya akan buat talinya panjangnya sekitar 100 sampai 110 cm. Caranya sama ya. Kita balik kerjaan kita. Kita masukkan colok hakpen kita ke dalam 2 loop yang ada pada bagian samping. Kemudian kait benang, keluarkan 2, lalu kait benang, keluarkan 2. Caranya seperti itu ya, diulang-ulang terus. Nanti kita akan ketemu lagi setelah saya mendapatkan panjang tali sekitar 100 sampai 110 cm. Nah, teman-teman, untuk talinya di sini saya sudah buat tali dengan ukuran 100 cm. Selanjutnya ini tinggal kita pasangkan di badan tasnya ya. Di sini untuk tasnya kita tentukan bagian sisi sampingnya seperti ini ya, bagian tengahnya. Lalu kemudian ini tinggal kita pasangkan talinya. Di sini saya akan jahit talinya menggunakan jarum jahit besar. Seperti ini ya. Ini sudah saya masukkan ke bagian talinya, bagian benang. Ini tinggal kita pasangkan saja. Kita tentukan dulu bagian tengahnya. Lalu kita pasangkan talinya. Jadi kita masuknya di sini ya teman-teman, di lubang besarnya ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian ini tinggal kita jahit.
Nah, setelah dijahit seperti ini, selanjutnya sisa benangnya kita selipkan di bagian talinya ini ya, di bagian sini kita selipkan benangnya. Nah, teman-teman, setelah diselipkan sisa benangnya, ini benangnya kita gunting. Selanjutnya, untuk sisa dari serat benangnya ini kita rapikan menggunakan korek api. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini sudah selesai talinya pada bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita akan jahit lagi untuk yang sebelah kanan. Di sini talinya jangan lupa kita rapikan agar sama ya. Nah, setelah dirapikan seperti ini, kemudian kita masukkan di bagian sini, di sisi sampingnya ini. Kita masukkan ke dalam. Nah, dan ini selanjutnya tinggal kita jahit. Saya jahit dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk talinya di sini sudah saya pasang dan sudah saya rapikan juga. Dan untuk hasil dari talinya seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat untuk sisi bagian sebelah kiri dan ini sisi pada bagian sebelah kanan. Dan untuk hasil dari tasnya seperti ini. Ini sudah selesai ya, teman-teman. Oke teman-teman, karena video tutorial tasnya sudah selesai, maka videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di subscribe dan bagikan ke sosial media kalian, ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.